3 bulan sudah kejadian hilangnya Eko ke kampung misterius berlalu. Sekarang kondisi sudah normal lagi, teman-teman dan keluarganya sudah tidak menanyakan dan membahasnya lagi. Begitu juga dengan kondisi psikologis Eko juga sudah pulih. Pagi itu Eko dipanggil Timothy, atasannya di kantor. Mendapat perintah untuk ke Jawa Tengah. Tempat yang sama di mana Eko sempat menghilang selama 10 hari. Timothy mengingatkan agar jangan sampai nyasar lagi. Dan menanyakan juga apa betul Eko di kampung misterius itu hanya berasa sehari. Padahal ia hilang selama 10 hari. Eko mengangguk mengiyakan. Sebenarnya Eko mau menceritakan tentang Pak Sukardi juga. Tapi ia ingat pesan Pak Sukardi untuk merahasiakan tentang kampung misterius itu. Eko hanya membenarkan saja dugaan orang-orang. Ada yang bilang ia diculik genderuwo, atau apa sajalah. Yang penting orang lain tidak mempertanyakan lebih lanjut tentang kampung itu. Hanya kepada Timothy ia sempat keceplosan kalau dia merasa hanya 1 hari di kampung itu. Timothy pun berkesimpulan perputaran waktu di kampung tersebut lebih lambat 10 kali lipat. Dan dia jadi punya ide konyol agar Miss April dibawa ke sana selama 2 tahun periode waktu di kampung tersebut. Yang artinya 20 tahun waktu normal bumi. Sehingga setelah balik ke waktu normal menjadi sebaya dengan pacarnya yang berondong, yang beda 20 tahun. Kemudian keduanya tertawa atas ide konyolnya. Miss April adalah teman mereka di kantor, seorang perempuan berusia 40-an, tapi dengan gaya dan penampilan seperti remaja umur belasan. Timothy melanjutkan briefing ke Eko dan diputuskan berangkat Senin pagi. Rencana seperti biasa Eko dan tim akan berangkat bertiga seperti terdahulu. Tapi Eko berkeinginan lain. Sengaja ia meminta berangkat lebih awal, hari Sabtu, karena ingin menemui Pak Sukardi di Ambarawa. Dan Timothy mengizinkannya. Jumat sore Eko berangkat dari sebuah pul bis antar kota di sekitar kantornya. Sengaja Eko tidak berangkat dari terminal. Ia terlalu banyak mendapatkan cerita negatif tentang terminal. Pul menurut sebagian orang lebih nyaman dan manusiawi daripada terminal resmi. Di terminal resmi suasana sangat tidak nyaman. Baru masuk terminal belasan calo perusahaan otobus sudah menawarkan jasanya dengan mengintimidasi dan memaksa. Dan hal itu bukan tidak diketahui petugas, tetapi sepertinya mereka tutup mata. Dan setelah membeli tiket dan naik ke atas bis bukan berarti kebisingan berhenti. Masih ada pengamen, pembaca puisi, bahkan berorasi di dalam bis. Walaupun tidak terang-terangan memaksa minta uang. Tidak jarang mereka menyisipkan narasi, "Saya lakukan hal ini daripada merampok." Seakan mengatakan kepada penumpang bahwa kalau tidak diberi uang maka ia akan merampok. Bahkan ada yang mengaku baru keluar dari penjara 3 hari yang lalu. Padahal selama beberapa bulan terakhir ia kelihatan berkeliaran di terminal tiap hari. Ada juga sih pengamen yang memang niat bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Dan penumpang memberi uang dengan ikhlas. Itulah gambaran kondisi terminal. Walaupun tidak sepenuhnya benar, setidaknya membuat Eko memilih naik bis dari Pul. Jam 3 pagi ia sampai Bawen. Bis tidak masuk terminal dan diturunkan di gerbang tol. Eko dan 2 orang lainnya turun dengan masih menahan kantuk. Tidak lupa mengucapkan terima kasih pada sopir walaupun menggerutu karena masih harus berjalan kaki ke terminal sekitar 1 kilometer lagi. Salah seorang dijemput mungkin oleh saudaranya. Eko dan seorang lagi berjalan kaki di trotoar yang menanjak. Berdua ngobrol sambil berjalan dan menanyakan tujuan masing-masing. Tujuan teman seperjalanannya adalah Ungaran. Dini hari seperti ini belum ada angkutan umum ke Ambarawa dan juga ke Ungaran. Berdua mereka senasib.
dan memutuskan untuk menunggu di sebuah minimarket 24 jam di seberang terminal. Eko membeli makanan ringan dan kopi seduh. Di kasir keduanya berebut untuk membayar. Dingin udara bawen serasa menusuk tulang. Eko merapatkan resleting jaketnya semakin ke atas dan menutup kepalanya. Di bawah sinar lampu terlihat jelas mulutnya menghembuskan asap. Jalan yang ramai di depan minimarket dan obrolan ringan dengan teman barunya membantu menahan kantuk. Kendaraan besar seperti truk dan bis memang lebih memilih perjalanan pada malam hari. Kira-kira 20 menit mereka ngobrol di teras minimarket, datang seorang pengendara motor dan berhenti. Ternyata teman ngobrol Eko sudah dijemput. Sekarang Eko sendirian. Sebenarnya ada alternatif agar ia tidak perlu menunggu pagi di situ. Telepon Agung minta jemput misalnya. Tapi ia sungkan. Dini hari begini sedang enak-enaknya tidur. Sangat tidak etis kalau sampai mengganggu. Mau langsung ke rumah Pak Sukardi, lebih tidak enak lagi. Dan Eko memilih menunggu pagi di situ. Lagi pula ia tidak begitu ngantuk. Di bis ia sudah tidur pulas dari sebelum keluar tol Cikampek. Sempat bangun di rest area Gringsing untuk makan. Sebenarnya waktu di Gringsing belum lapar. Tapi karena itu merupakan paket pelayanan dari pihak bis, sayang juga untuk dilewatkan. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok, terdengar dengan jelas suara azan subuh berkumandang dari sebuah masjid tidak jauh dari tempatnya beristirahat. Beberapa laki-laki berpeci dan perempuan dengan mengenakan mukena dengan membawa sajadah berjalan melewati parkiran minimarket. Mereka mau ke masjid. Kira-kira 1 jam setelah subuh jalanan mulai ramai, orang-orang mulai berangkat ke tempat kerja. Juga angkot sudah beroperasi. Eko naik angkot jurusan Ambarawa. Penumpang didominasi ibu-ibu yang hendak ke Pasar Projo. Hanya beberapa menit angkot sudah memasuki kota Ambarawa. Selain jalan mulus dan lebar juga lancar. Di depan pertokoan yang belum buka di jalan utama banyak terdapat penjual makanan. Menyediakan kebutuhan untuk sarapan. Sebentar lagi sampai pasar dan akan banyak penumpang turun. Eko memilih turun ketika dilihatnya ada penjual gudeg. Antrean cukup banyak, pasti enak. Begitu kesimpulan Eko melihat banyaknya pembeli di lapak trotoar itu. Eko ikut mengantre. Dengan ramah penjual melayani satu persatu permintaan pembeli. Hingga tiba giliran Eko. Ia menunjuk menu apa saja yang diinginkan. Dia minta kreceknya ditambah. Mengurangi porsi gori. Tanpa telur dan memilih pakai daging empal. Di bangku kecil dari plastik ia menikmati hidangan. Sedapnya gudeg antara gurih, pedas dan sedikit manis plus krecek. Ada sensasi tersendiri ketika memasukkan krecek ke mulutnya. Tidak lupa memesan teh tawar. Kata tawar, harus ada penekanan untuk minum di warung daerah Ambarawa dan sekitarnya. Karena kalau tidak maka akan diberi teh manis. Bukan hanya teh, untuk kopi juga. Jika tidak ada penekanan kata tawar maka akan diberi yang manis. Kecuali minta air putih. Selesai makan Eko berjalan kaki ke pasar. Maksudnya untuk membeli jajanan sebagai buah tangan ke Pak Sukardi. Halaman pasar penuh sesak oleh penjual dan pembeli yang bertransaksi. Mereka sengaja bertransaksi di luar. Karena tidak punya tempat berjualan dan bukan pedagang permanen. Sebagian penjual adalah petani yang menjual hasil panennya seperti jengkol, petai, kacang panjang. Bahkan bunga sedap malam. Ada juga yang menjual hasil tangkapan ikan air tawar dari rawa pening. Malas juga rasanya harus berdesak-desakan, tapi belum jauh masuk di kerumunan. Ia melihat penjual kue dengan etalase mangkal di samping pintu masuk pasar, sehingga ia mengurungkan niatnya masuk ke dalam. Eko memilih jajanan seperti risoles,
serabi, dan onde-onde. Selesai membayar, Eko berjalan kaki ke rumah Pak Sukardi. Cukup jauh, tapi asyik juga untuk jalan kaki. Kota yang sejuk dengan bangunan tua sisa zaman kolonial. Sampai juga di rumah Pak Sukardi. Tampak si empunya rumah sedang merawat tanaman bonsai. Mengucap salam, berbasa-basi, dan menyerahkan oleh-oleh. Pak Sukardi mempersilakan Eko membersihkan badan dan menawari istirahat. Setelah mandi, Eko ngobrol dengan Sukardi di teras yang penuh dengan bonsai. Ada berbagai macam koleksi bonsai Pak Sukardi seperti asam, tamarindus indica, santigi, pempis acidula, serut, Strelblus asper, dan berbagai macam tanaman kayu keras lainnya. Ada juga yang sedang berbuah, dengan buah seperti tomat berwarna oranye namanya pohon dewandaru, Eugenia uniflora. Sambil menikmati suasana halaman yang asri, Pak Sukardi menyajikan jajanan yang tadi dibeli Eko, dan juga cemilan lainnya yang memang sudah tersedia di rumahnya, juga kopi khas Ambarawa. Seperti yang dijanjikan, Pak Sukardi menceritakan masa lalunya hingga masuk ke kampung misterius itu. Waktu itu Sukardi muda, baru berusia 18 tahun. Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Sukardi muda seperti halnya rakyat Indonesia lainnya menyambut dengan gembira proklamasi itu. Setelah ratusan tahun menjadi bangsa terjajah, kini telah menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi ternyata jalan menuju kemerdekaan bukan karpet merah bertabur bunga, melainkan jalan penuh darah dan air mata. Kekuatan lama tidak mau begitu saja melepas kekuasaannya. Untuk itu Sukardi muda ikut bergabung dengan kesatuan laskar yang dibentuk di kampungnya. Untuk kelengkapan persenjataan para pemuda yang tergabung dalam kelaskaran merebut dari tangan Jepang, yang sudah takluk pada sekutu, tentu saja itu tidak mudah. Karena Jepang tentu tidak mau begitu saja menyerahkan senjatanya, sehingga terjadi bentrokan di banyak tempat. Belum selesai membereskan sisa-sisa pasukan Jepang, datang pasukan sekutu. Mereka mendarat di Semarang dipimpin Brigadir Battle pada tanggal 20 Oktober tahun 1945. Tugas tentara sekutu adalah melucuti tentara Jepang dan mengembalikan ke negaranya. Dan itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Yang menjadi masalah adalah di dalam tentara sekutu ada pihak Belanda yang membonceng. Mereka mengorganisir diri dalam NICA, Nederland Indische Civil Administration. Tujuannya adalah menegakkan kembali kekuasaan kolonial seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini yang membuat bangsa Indonesia marah dan memerangi sekutu, walaupun sebenarnya yang diincar adalah NICA. Sukardi bergabung dengan TKR untuk ikut berjuang mewujudkan impiannya, menegakkan berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka. Suatu hari pasukannya ikut bergabung dengan kesatuan lainnya di TKR dipimpin Letkol Isdiman bertempur melawan pasukan sekutu di kampungnya, Ambarawa. Dalam pertempuran itu Letkol Isdiman gugur, hingga Kolonel Sudirman memimpin langsung pasukannya dan berhasil mengalahkan pasukan sekutu di Ambarawa. Sungguh kenangan yang tak terlupakan bagi Sukardi, mengalahkan pemenang Perang Dunia, sampai akhirnya Inggris benar-benar mundur dari bekas koloni Belanda. Konflik Indonesia-Belanda yang berkepanjangan mengundang keprihatinan dunia, dan PBB berusaha menengahi dan diadakanlah perundingan di Linggarjati dengan Lord Killen dari Inggris sebagai mediator. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin Sultan Syahrir ditemani Aka Gani, Muhammad Rum, dan Susanto Tirtoprojo. Dari Belanda diwakili Wim Sermerhon dengan ditemani Max von Pol, H.J. van Mook, dan F. de Baer. Dari perjanjian itu lahir hasil yang tidak maksimal untuk Indonesia,
tapi setidaknya sudah ada pengakuan secara de facto dari Belanda akan keberadaan republik. Beberapa saat Soekardi dan penduduk republik lainnya merasakan suasana tenang. Tetapi semua buyar. Pada Juli tahun 1947 Belanda membatalkan perjanjian Linggarjati secara sepihak. Tanggal 21 Juli tahun 1947 Belanda menyerbu ke wilayah Republik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian Linggarjati. Salah satu sasarannya adalah wilayah pantai utara Jawa Tengah. Sebagai kota-kota pelabuhan dan tempat banyak pabrik gula, wilayah itu menjadi incaran Belanda. Pasukan Soekardi yang bermarkas di pinggiran kota Semarang memberi perlawanan dengan gigih. Tetapi musuh terlalu kuat. Pasukan Soekardi terdesak ke arah selatan. Sampai di Ungaran pasukannya tercerai-berai. Sudah tidak ada lagi koordinasi antar pasukan. Semua sudah bertindak sendiri-sendiri. Soekardi terpisah dari induk pasukan. Dia dan beberapa temannya mundur ke arah Salatiga, sedangkan yang lainnya sepertinya mundur ke arah Magelang melalui Ambarawa. Kelompok kecil Soekardi benar-benar menjadi bulan-bulanan tentara KNIL. Ia berusaha bertahan sebisanya sampai pelurunya habis. Soekardi dan kelompok kecilnya terdesak sampai ke daerah Tengaran. Kini ia tidak bisa melakukan penyerangan. Usaha yang paling masuk akal dilakukannya adalah menyelamatkan diri dari kejaran para serdadu KNIL. Ia terus berlari, tanpa tujuan. Yang penting bisa selamat. Soekardi terus berlari ke arah Gunung Merbabu. Dan akhirnya dia melihat celah batu itu, ia pun melewati celah itu. Baru beberapa langkah ia melewati celah itu ia jatuh pingsan karena pendarahan yang dideritanya. Sejak itulah ia mengawali hidup di kampung misterius itu. Jangan lupa subscribe.